Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, agar teman-teman semua dapat mengikuti pelajaran pada kali ini. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar teman-teman semua dipermudah oleh Allah dalam memahami materi pada kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada subtema pertama, teman-teman telah mempelajari tentang keanekaragaman ras yang ada di Indonesia. Sekarang, Miss mau bertanya dulu nih. Ini tuh termasuk gambar apa ya? Ya, gambar-gambar ini adalah gambar tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Oke, kita pelajarin satu-satu ya. Yang pertama yaitu agama Islam. Agama Islam merupakan agama di Indonesia yang paling banyak penganutnya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia pada berbagai wilayah yang tersebar merupakan umat Muslim. Islam mulai menyebar dan masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13. Agama Islam dapat tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tentunya atas peran dari beberapa tokoh pengembang agama Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penyebarnya itu dikenal dengan sebutan Wali Songo. Untuk tempat ibadahnya, agama Islam memiliki tempat ibadah yang disebut dengan masjid. Yang kedua yaitu agama Hindu. Tempat ibadah agama ini yaitu dinamakan pura. Permulaan agama Hindu di Indonesia sudah dimulai sekitar 3000 tahun yang lalu. Untuk kitab sucinya memiliki kitab suci Weda, dan untuk hari rayanya terdapat 3 hari raya, yaitu Hari Raya Nyepi, Hari Raya Pagerwesi, dan Hari Raya Sagarwesi. Yang ketiga yaitu agama Buddha. Agama ini termasuk ke dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia. Nama kitab sucinya adalah Tripitaka. Sedangkan untuk tempat ibadahnya dinamakan vihara. Untuk hari rayanya terdapat Hari Raya Waisak, Hari Kahitna, dan Hari Asada. Yang keempat yaitu agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia dan memiliki jumlah penganut yang cukup banyak. Nama kitab sucinya adalah Alkitab. Untuk tempat ibadahnya menggunakan gereja. Agama Kristen Protestan memiliki hari-hari besar, yaitu Hari Jumat Agung, Hari Natal, Hari Peringatan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan Hari Paskah. Yang kelima yaitu agama Katolik.
agama Katolik juga termasuk ke dalam 6 agama yang ada di Indonesia. Agama Katolik menggunakan kitab suci yang disebut Alkitab dan memiliki tempat ibadah yang sama dengan Kristen, Protestan, yaitu gereja. Hari besar keagamaan Katolik juga sama persis seperti hari besar keagamaan Kristen Protestan. Yang terakhir yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu juga termasuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia. Nama kitab sucinya yaitu Sisuwicing. Untuk tempat ibadahnya dinamakan Litang atau biasa dikenal dengan sebutan Klenteng. Terdapat beberapa hari besar keagamaan yaitu Cap Gomeh dan Tahun Baru Imlek. Pada pelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari peta sumber daya hewan dan tumbuhan. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita harus berusaha dan bertindak untuk memelihara dan mengembangkan, menjaga kelestarian makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati. Dengan demikian, kita senantiasa dapat memanfaatkannya. Masyarakat di seluruh dunia sekarang harus segera bertindak untuk melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan oleh kepunahan suatu jenis makhluk hidup tentu sangat merugikan kehidupan manusia. Di Indonesia, ada banyak jenis hewan dan jenis tumbuhan asli Indonesia yang berada di ambang kepunahan. Bahkan, beberapa di antaranya sudah punah. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha pelestarian makhluk hidup. Yang pertama kita bahas adalah usaha pelestarian hewan. Usaha-usahanya itu ada 4. Yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut, mengambil telur-telurnya untuk membantu melestarikannya. Yang kedua, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih sesuai. Yang ketiga, membuat undang-undang perburuan. Dan yang terakhir yaitu menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu usaha pelestarian tumbuhan. Yang pertama yaitu kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit-bibit unggul. Contohnya, kebun kelapa di Bone, dan kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua yaitu kebun plasma nutfah, merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya adalah kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi, dengan buah-buahan inti talas dan suweg. Yang terakhir yaitu kebun botani, didirikan pada tahun 1817 di Bogor, dikenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Nah, dari penjelasan Miss tadi, semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sekarang Miss ada tugas yang harus teman-teman kerjakan, yaitu ada di buku tema halaman 161, tabel 3.3, keragaman keagamaan di sekitar. Oke teman-teman, tadi tugasnya sudah Miss kasih ya. Jangan lupa teman-teman kerjakan. Dan setelah selesai, jangan lupa dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Sebelum Miss tutup, kita baca doa kafaratul majlis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.